Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sudah memasuki episode berapa nih, saya lupa nih. 20, 21, sekarang 22 ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Masya Allah, kita sekarang sudah memasuki episode 2 di channel Doditan dengan program Serba-Serbi Quran spesial bulan Ramadan bersama Syekh Ridho. Ya, sehat ya Syekh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melanjutkan bahasan kita di episode 20 dan 21, di mana episode sebelum-sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang di luar Islam yang menuduh Quran membenarkan ketuhanan atau keilahian Isa alaihissalam, gitu ya. Kita masih membahas beberapa ayat lagi ya, beberapa episode ini. Kali ini kita akan membahas masih di Quran surat Maryam, ayat ke-33 sih. Ya, langsung saja ya kita baca ya. Silakan saya. Bismillah. Tolong ditampilkan. Nah, ini Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 33. Silakan saya, kalau mau dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Oke. Di sini ayat ini yang artinya kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini digunakan oleh orang di luar Islam, khususnya orang-orang Kristen, yang mengatakan bahwa lihat, di situ ayat yang ditujukan untuk Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, dikatakan bahwa Yesus sudah lahir, sudah wafat, dan sudah dibangkitkan. Berarti ini seperti dianggap membenarkan Yesus Kristus yang di Bible sudah disalib, sudah mati, sudah bangkit dari ketiga, begitu. Gimana tanggapannya sih? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau dinansi secara yani simple, kita akan balik lagi di ayat di Ali Imran. Ya. Kalau boleh kamu menunjukkan ayat yang di Ali Imran yang di 45 dan bukan 45, 46 lebih. Saya tunjukkan ya saya. Ya. 45 dan 46. Yang menatakan wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. 45 ya saya? Ya 45 atau 46. Ini. Wa yukallimu an-nas fil mahdan ini yang 46 berarti ya. Wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Ya. Baca Anda Dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa serta termasuk orang-orang soleh. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam gendongan ibunya sudah berbicara. Nah, gitu ya. Kenapa Allah mensebutkan di dalam ayat ini akan membicara sama manusia saat dia dewasa? Apa hikmah? Apa mukjizat? Kalau itu yani biasa saja, kalau saya bayi itu mukjizat. Tapi kalau saya udah dewasa, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Isa alaihi salam akan membicara sama manusia, sama orang-orang kalau saat dia seumur dewasa? Kenapa? Apa mukjizatnya? Apa mukjizat kalau saya dan kamu saling membicara? Tidak ada mukjizat. Tapi kenapa disebut di ayat ini wa yukallimu an-nas fil mahdi wa kahlan? Artinya saat dewasa. Saat dewasa itu artinya apa? Bukti. Bukan dia akan meningkat sesudah salib, sesudah mati. Tapi bukti bahwa Isa akan diangkat lagi di akhir zaman. Ini bukti bahwa Isa akan diangkat lagi di akhir zaman. Bukan bukti mereka yang di dalam salib. Ya Allah. Jadi kalau mereka mau menggunakan ayat di Quran surat Maryam ayat 33 yang mengatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih sudah wafat dan sudah dibangkitkan, berarti cocok dengan yang dibunuh dan disalib di Bible mereka. Berarti mereka juga harus baca Quran surat An-Nisa. An-Nisa juga. An-Nisa ada juga. Ya, An-Nisa 157. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubhan. Ya. Jadi pelan-pelan. Ini Quran kita yang kamu menggunakan biar membuktikan pikiran kamu, kepercayaan kamu betul. Tapi ambil semua atau taruh semua. Tapi tidak ambil yang kamu suka dan membuang yang kamu tidak suka. Tidak boleh cherry picking. Jadi harus konteks ya. Harus konteks semuanya. Biar gambarnya disempurnakan. Harus begini. Logika. Kalau kamu orang pembahasan bagus. Jadi di sini
kenapa Allah menyebutkan bahwa Isa akan membicara sama orang-orang, sama manusia saat umurnya udah dewasa atau menginjak dewasa umurnya. Jadi bagaimana, apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa dia akan menangkat lagi pada akhir zaman. Yang yani udah sepakat ulama ada mirip waktunya. Nah, saya mau tambahkan lagi sih. Silahkan. Kalau kita melihat di ayat ke-33 di Quran Surat Maryam itu, ini kan sebenarnya adalah berupa doa. Betul ya? Doa daripada Nabi Isa alaihissalam supaya diberikan kesejahteraan. Artinya, ketika nanti Nabi Isa alaihissalam lahir, ketika wafat, dan ketika dibangkitkan hidup kembali. Kapan wafatnya? Nanti. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang kembali, dia sudah menyelesaikan tugasnya, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Ini betul. Oke, ya. Ini adalah misi. Kalau membunuh Dajjal, mungkin ini artinya literal atau harfiah. Tetapi kalau mematahkan salib dan membunuh babi, ini mungkin adalah kiasan atau majasi. Nah, yang ada hubungannya dengan Nasrani, gitu kan? Ada hubungan sama Nasrani. Ya, karena ini yang berhubungan dengan Nasrani, salib dan babi, ya kan? Nanti setelah menyelesaikan tugas, Isa Al-Masih ini akan menjadi umat daripada Nabi Muhammad SAW. Hidup beberapa tahun di bumi, ada yang bilang 7 tahun. Jadi ketika usia 40 tahun, nanti beliau akan meninggal di bumi. Baru nanti pada hari kebangkitan, beliau juga dibangkitkan. Iya, betul. Jadi proses kelahirannya, proses nanti dia datang lagi sampai wafat, proses nanti dibangkitkan, itu semua diberikan kesejahteraan. Iya, betul. Nah, ada ayat kuncinya, Syekh. Ya, silahkan. Ya, ada ayat kunci. Kita lihat di ayat 15. Nah, ini ayat kunci yang bisa menjawab. Nah, ini adalah kesejahteraan baginya untuk siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Kalau begini, apakah Nabi Yahya sudah wafat dan dibangkitkan? Kan di Bible tidak ada. Iya, betul. Di Bible sudah wafat, belum dibangkitkan. Ini sudah dibilang dibangkitkan hidup kembali. Nah, berarti artinya ini dibangkitkan kapan? Nanti. Nanti di akhir zaman. Pada akhir zaman. Berarti ini juga sama dengan kasusnya seperti ayat 33. Ya, betul. Begitu sih. Ya, betul. Kalau kamu membahas di sesuatu, harus kamu menelwar semuanya sebab dan sifat yang mungkin mencegah pembahasan kamu yang benar. Harus bersih dulu. Tapi semakin kamu mau, kalau kamu mau membuktikan cuma yang di dalam pikiran dan hati kamu, tidak mungkin kamu menyampaikan kebenaran. Tidak mungkin. Jadi itu syarat Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ni. Artinya apa? Al-Islam menyerah dulu. Menyerah dan yani membahas akidah dengan belaka sah. Hanya lillahi Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu membaca dia meningkat lagi atau Isa akan meningkat lagi, saya ada bukti bahwa akan meningkat lagi. Tapi kapan? Saat dia dewasa. Iya. Ada bukti di sini. Nah, kita sekarang untuk melengkapi, melengkapi kita punya tadi jawaban, kita baca tafsir. Ya, di dalam tafsir ringkasnya ini dikatakan, ini kita membaca dari quran.kemenak.go.id. Isa mengakhiri perkataannya dengan doa, keselamatan dan kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku, semoga aku terhindar pula dari aib dan kekurangan pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dihidupkan kembali di padang mahsyar. Berarti nanti, begitu ya. Kemudian tafsir yang tahlili, selanjutnya Isa berdoa, semoga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepadanya pada 3 peristiwa, yaitu pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Nah, jadi tadi kita sudah menjawab sesuai dengan tafsir, ya. Dan itu memang dibuktikan atau diperkuat dengan Quran Surat Maryam yang ayat 15 yang ditujukan untuk Nabi Yahya alaihissalam. Sama kasusnya. Kalau mereka berpikir atau mengklaim bahwa itu bangkitan yang bukan di akhir zaman, saya betul jawab, setuju sama kamu. Itu bukan bangkitan yang akhir yang hari kiamat, bukan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saat dia dewasa? Artinya apa? Bukan hari kiamat. Artinya apa? Bukan sesudah disalib. Bukan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu umurnya dewasa. Kenapa?
karena dia akan membangkitkan sesama akidah orang berislam, akidah orang beriman Islam. Itu ayat 4, 6 yang di dalam Ala Imran. Ya. Alhamdulillah. Itu memperkuat juga ya. Memperkuat. Jangan saudara saya, saudara kita, pemirsa, jangan berfikir bahwa ulama Islam menabai atau lupa atau lemah atau tidak cukup kuat biar mentafsirkan atau membalas tuduhan orang di sini, orang di sana. Tidak. Tuduhan ini dari zaman dulu. Surat Maryam asalnya, dikelilingi sekitar tauhid. Melalui cerita, kisah. Di surat Maryam penuh kisah. Surat Maryam adalah Makkiyah, turun di Makkah. Biar membalas, menjawab tuduhan zaman itu yang sesama tuduhan zaman sekarang. Sama. Mereka berfikir banyak cerita atau percaya bahwa Allah itu ada anak dari malaikat, dia Allah menikah sama orang wanita jinni, anaknya malaikat, anaknya perempuan, anak kita laki-laki, Allah mempunyai. Jadi Allah menurunkan surat Maryam yang penuh tauhid hanya. Melalui cerita Zakaria, melalui cerita Musa, Isa, melalui Yaqub, Ishaq, dipenuh. Biar membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Itu surat Maryam yang mereka selalu tapi mereka Quran bahasa Arab, Quran kepercaya pada dasar, tidak percaya pada iman, pada Islam pada dasar. Selalu mencari. Saya tidak mungkin paham bahwa terkenal yang disebutkan, yang udah pernah tafsir di episode yang kemarin melalui saudara saya, terkenal bukan artinya lebih kenal. Saya tidak reda, tidak berani, karena itu bahasa Indonesia. Khusus bahasa Indonesia, harus saya belajar bahasa Indonesia dulu. Begitu juga sama orang yang menuduh Islam, harus belajar bahasa Arab dulu. Betul. Silahkan, Betul. Masya Allah. Lagi sih. Masih cukup. banyak waktunya. Mereka membuat saya marah. Jangan marah. Bagaimana? La ilaha illallah. Bagaimana? Jangan marah. Jauhlah dari kita. Tapi terserah. Kau mau mendekat, silahkan. Tapi dengan dasar ilmu. Pesan saya gini, kalau mau mengambil atau istilahnya bahasa anak gaul mencomot-comot gitu ya. Mencomot-comot ayat Quran. Mau dipakai sebagai bukti. Dasar atau bukti atau membuktikan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah Allah sendiri, jangan cherry picking. Bagus. Cherry picking itu artinya mengambil ayat-ayat tanpa konteks atau di luar konteks. Itu tidak boleh. Kita juga tidak boleh. Kita juga tidak boleh mengambil ayat-ayat di dalam Bible tanpa konteks. Betul. Kita juga harus tahu tafsirnya mereka bagaimana. Yang boleh kita kritik adalah akidahnya. Tetapi kita tidak boleh mengambil satu ayat kemudian kita artikan dengan pemahaman kita sendiri. Saya selama ini hanya membacakan sih. Harus keadilan. Jadi harus adil. Kalau mau mengambil sesuatu harus dengan konteksnya. Jangan di luar konteks. Nah, kekristenan itu sih di dalam kitab mereka ini kan ada dua bagian. Yang sebagian ini adalah kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh Kristen. Di sini disebut sebagai Perjanjian Lama. Yang ini ada tanda merah, ini kitabnya orang Kristen. Ini disebut Perjanjian Baru. Nah, penulis Kristen itu banyak yang mengutip dari Perjanjian Lama, mengambil ayatnya, tapi di luar konteks. Jadi seolah-olah yang dikutip di sini itu adalah nubuat yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru. Padahal kutipan itu adalah pengambilan ayat-ayat yang di luar konteks. Menurut siapa? Menurut orang Yahudi. Orang Yahudi kan Allah Subhanahu wa taala mensebutkan cerita kamu sekarang di dalam Al-Qur'an saat berfirman, "Wailul lil ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila." Ulaika orang itu yang membeli dengan buku Allah Subhanahu dan katanya yakni beberapa sesuatu yang tidak berharga. Mereka lakukan gini. Menambil teks dari sini, menambil teks dari sana, mengkumpul agama baru. La ilaha illallah. Gitu ya. Apa itu? Nanti ada lagi sih. Ini kan Nasrani ya. Ini Nasrani. Nasrani Alkitab. Mengambil sebagian ayat, sebagian kitab ini dari punya Yahudi. Yahudi yang sudah ditulis beberapa abad sebelum tahun Masehi, dipakai oleh Kristen
kemudian dijadikan kitabnya Kristen. Oke. Saya sudah pernah lihat agama ini, kitab Mormon. Kitab Mormon. Ini juga yang dianggap Kristen juga. Mereka menganggap Kristen. Tapi kalau Kristen yang mayoritas tidak menganggap mereka Kristen. Nah, mereka juga meniru copy paste. Meniru perbuatan Kristen terhadap kitab Yahudi. Nah, kalau orang Kristen mengambil kitabnya Yahudi kemudian dijadikan sebagian dari kitab Kristen, orang Mormon mengambil keseluruhannya ini, diambil seluruh, ditambah lagi dengan ini. Inilah kitabnya orang Mormon gitu. Ya. Jadi di dalam kalangan Yahudi itu ada sebuah joke atau lelucon. Paham lelucon ya? Lelucon. Artinya humor. Nah, orang Yahudi, di kalangan Yahudi ada humor. Sesuatu lucu. Mereka bilang, kenapa Tuhan menciptakan agama Mormon katanya? Kenapa katanya? Jawabannya adalah supaya orang Kristen paham perasaannya orang Yahudi. La ilaha illallah. Yang kitabnya dipakai sama mereka gitu. La. Allah Subhanahu wa taala, maaf saya mau berkomentar sedikit. Allah Subhanahu wa taala saat mendefinisikan dirinya bagi orang Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa Allahu ahad." Tidak menyebutkan qul huwa Allahu wahid. Betul. Karena ada beda dari wahid dan ahad. Wahid artinya apa? Satu, bisa dibagi. Bisa menjadi separuh. Seperempat, sepertiga. Itu wahid. Tapi ahad di bahasa Arab tidak mungkin dibagi. Artinya Allah Subhanahu wa taala saat menajak kita biar mempercaya kepada Dia Subhanahu wa taala, kasih kita jalan yang terpendek, termudah, tergampang. Bukan membuat otak kita tersesat. Saya 1, 3, 4 dari awal sampai akhir, dari akhir karena awal itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan artinya apa? As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Biar saya percaya. Tidak tersesat. Tidak bosan. Tidak bosan. Itu bukti sempurna atau bukti simple bahwa Tuhan kita ahad. Nah, kalau orang Yahudi sebutnya ehad. Jadi mereka ada sebuah kalimat, Shema Israel. Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ehad. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Sama ini. Maksudnya sama. Kalau masuk di tail mereka bukan Ahad. Di pikiran mereka. Kalau di Kristen iya. Kalau di Kristen mereka bilang Ehad tetapi kesatuan. Bagaimana? Itu intinya. Bagaimana? Kalau saya mau mendefinisi contoh, maaf kalau masih ada waktu. Kalau saya definisi, mau mendefinisi saya, mengenalkan sama saudara saya, Pak Dondi. Assalamualaikum Pak Dondi, saya bernama Rida, tapi mungkin kamu memanggil saya Suzuki, dan lalu bagaimana saya Rida dan Suzuki dan Toyota dan bagaimana? Bukan Suzuki, Ducati. Tidak apa itu. Paham. La ilaha illallah. Jadi, jalan. Jadi Islam itu akidahnya mudah. Ya. Qul huwallahu ahad. Sudah. Selesai. Kalau di Kristen macam-macam. Ada Trinitas, ada Unitarian, ada Oneness, belum lagi ada Mormon, nanti ada Saksi Yehova. Di akhir surat Al-Fatihah apa? A'udzubillah, akhirnya. Wala dhalin. A'udzubillah, yang tersesat. Baik, terima kasih banyak Syekh Ridho. Hari ini kita sudah bahas satu ayat, yaitu di Quran Surat Maryam ayat 33, yang ternyata sama sekali itu bukan bukti ya, bahwa Nabi Isa Al-Masih sudah pernah dibunuh, sudah pernah wafat, dan bangkit di bumi. Bukan. Itu nanti, dibangkitkannya nanti ya, pada hari kiamat. Baik, terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan marah, jangan marah. Jangan